pada proses ini, hal yang pertama kita lakukan adalah kita hidupkan examnya terlebih dahulu. Nah, setelah examnya hidup, kita buka Chrome, terus kita ketik localhost / modul /. Nah, ini tampilan awalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita klik next saja karena tidak ada yang perlu kita rubah. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya, kemudian kita klik continue. Nah, di sini belum ada tombol continue ya teman-teman. Cara untuk menampilkannya yaitu kita klik di report. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini yang kita copy yaitu extension PHP. Setelah kita copy, kita buka exam, kemudian kita pilih config, kemudian php.ini. Kita scroll ke bawah, kemudian kita paste, kemudian di save, kemudian matikan exam terlebih dahulu. Setelah itu dihidupkan kembali. Nah, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, kita klik continue. Kita tunggu. Nah, ini adalah proses instalasinya ya teman-teman. Di sini kita tinggal menunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah muncul tombol continue, kita klik continue-nya. Kemudian kita tunggu. Nah, sudah muncul seperti ini. Di sini perlu kita isi ya teman-teman. Nah, simak saja videonya untuk bagian mana yang perlu diisi. Nah, untuk mengisi bagian ini, yang perlu diisi dan yang penting itu berwarna merah ya teman-teman. Kalau untuk berwarna biru itu bisa kita skip saja ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mau mengisinya itu tidak masalah. Nah, untuk sebagai contoh punya saya di sini diisi semua ya teman-teman. Kemudian kita pilih update profil jika semuanya sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya. Di sini kita setting nama yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita ganti emailnya menjadi email punya kita ya teman-teman. Setelah semuanya diisi, kita pilih save change. Nah, setelah masuk ke tampilan ini berarti penginstalan modul kita berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengganti tulisan admin leadernya ya teman-teman. Kita pilih set administration, kemudian kita pilih from pack setting. Nah, di sini kita akan menggantinya sesuai dengan yang kita mau. Nah, sekarang di sini saya akan menggantinya dengan e-learning Miss Cindy. Kata-katanya itu sesuai dengan kemauan teman-teman ya, tidak harus mengikuti punya saya. Nah, setelah namanya diganti, sekarang kita scroll ke bawah dan kita pilih save change. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menambahkan logo. Caranya kita klik set administration, kemudian pilih appearance. Nah, di sini kita akan menambahkan logonya. Sebelumnya foto logonya itu sudah saya download ya teman-teman. Nah, kemudian kita save change. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan yang sudah ada logonya ya teman-teman. Nah, setelah kita menambahkan logo, sekarang kita akan menambahkan user atau pengguna. Caranya klik user, kemudian klik add a new user.
Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di username-nya kita klik nama kita. Dia harus menggunakan huruf kecil semua ya teman-teman, tidak boleh menggunakan huruf besar. Nah, klik passwordnya. Kemudian first name, surname-nya kita isi juga ya teman-teman. Nah, setelah semuanya terisi, kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih create user. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ternyata ada yang salah teman-teman. Dia tidak mau menggunakan email yang sama dengan email yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ganti emailnya dengan email yang baru. Kita create user lagi. Nah, masih salah ya teman-teman di bagian passwordnya. Nah, kita lihat passwordnya terlebih dahulu. Nah, kita coba lagi. Ternyata masih salah ya teman-teman. Nah, ternyata di passwordnya itu huruf besarnya cuma boleh 1 ya teman-teman, selebihnya itu huruf kecil. Nah, kita coba lagi. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman. Nah, ini udah 2 user ataupun penggunanya. Oke, sekarang kita akan mencoba akun kedua yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita keluar, kita masukkan nama dan passwordnya, kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan akun yang kedua ya teman-teman. Akun kedua ini bukan admin ya teman-teman, jadi tampilannya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membuat kursusnya ya teman-teman. Kita di sini klik site administration, kemudian pilih kursus, kemudian pilih manage kursus and kategori. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita buat yaitu kita pilih create new kategori. Di sini kita membuat kategorinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita tulis sesuai keinginan kita. Di sini saya tulis pembelajaran, kemudian kita pilih top, kemudian kita create kategori. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan lagi, kita pilih create new kategori lagi. Kemudian di sini karena kita mengajar multimedia, jadi di sini kategorinya saya tulis multimedia. Kemudian kita pilih top. Kita create lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kategori yang di atas kita hapus saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat kategori lagi. Kita create lagi, kemudian kita ketik desain grafis. Nah, di sini yang membedakannya kita tidak pilih top, kita pilih pembelajaran. Karena kita akan membuat kategori pembelajaran, terdapat 2 kategori lagi di dalamnya, yaitu desain grafis dan teknik pengelolaan audio dan video. Nah, kita buat lagi kategorinya. Kategori yang kedua yaitu teknik pengelolaan audio dan video. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, teknik pengelolaan audio dan video ini terdapat pada pembelajaran. Kita create. Nah, ini adalah tampilan kategori yang sudah kita buat. Sekarang kita beralih ke pembuatan kursus. Nah, sekarang kita create new kursus. Nah, di sini kita isi namanya ya teman-teman. Kursus full name itu adalah nama panjang dari kursus kita, dan kursus short name itu adalah nama pendek atau singkatan. Kita scroll ke bawah, kemudian enable-nya kita matikan centangnya ya teman-teman. Kemudian kita pilih image untuk menambahkan foto di kursus kita. Kemudian kita save and return.
Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ternyata dasar desain grafis itu bukan mata pelajaran yang ada di teknik pengelolaan audio dan video. Nah, sekarang kita rubah khusus kategorinya menjadi desain grafis. Nah, kita save and read dulu lagi. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita create lagi. Kemudian kita buat kursus yang kedua, yaitu dasar teknik pengelolaan audio dan video. Nah, dalam pembelajaran ini kita masih mengenal dasar-dasarnya dulu ya teman-teman. Nah, untuk nama singkatnya di sini kita singkat dengan DAV kelas 10. Kemudian enablernya kita matikan centangnya. Kita tambahkan kursus image-nya. Nah, setelah seperti ini kita save and read run. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Di masing-masing kategori terdapat satu kursus. Oke. Nah, kita akan melihat kursus yang telah kita buat. Caranya ketik set home. Nah, ini adalah 2 kursus yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, untuk melihat materi yang ada di dalam kursus, kita klik akses, kemudian muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, karena di sini belum ada materi, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman.